Pemirsa, Kongres kedua Garda Pemuda Nasdem jadi forum untuk mengambil keputusan. Adapun agenda yang akan dibahas dalam forum ini adalah evaluasi kepengurusan, penguatan kaderisasi, penyusunan program kerja, dan perumusan strategi Garda Pemuda Nasdem menyongsong pemilu 2029. Sudah ada rekan kami Marcelina Tumundo yang akan mengulasnya bersama dengan beberapa narasumber. Silakan Marcelina. Selamat malam Eva dan pemirsa, kami langsung dari kawasan Ancol, Jakarta. Inilah Kongres kedua Garda Pemuda Partai Nasdem yang digelar selama 2 hari, di mana hari ini 21 Juli 2026 akan dilakukan opening ceremony sampai dengan esok hari akan ditutup Kongres kedua Garda Pemuda Partai Nasdem. Dan tentunya ada berbagai isu strategis ataupun agenda strategis yang akan diangkat dalam Kongres kedua yang mengangkat tema pemuda mandiri bangsa berdaulat. Dan untuk mengetahui seperti apa rangkaian dari Kongres kedua Garda Pemuda Partai Nasdem ini, sudah ada 3 narasumber bersama dengan kami di studio on location ini. Kita perkenalkan satu persatu. Sudah bersama saya Wakil Ketua Umum DPP Garda Pemuda Partai Nasdem sekaligus Ketua Steering Committee Kongres kedua, Kak Ivan Hosemen. Apa kabar Kak Ivan? Kabar baik. Luar biasa. Dan selanjutnya ada perwakilan atau dari rekan mahasiswa yaitu Gufron Dimas. Mas Gufron, apa kabar? Sehat, alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Dan juga ada Mas Didi Riyadi, artis sekaligus influencer dan juga anggota dari Garda Pemuda Partai Nasdem. Halo Mas Didi. Halo, siap. Luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di tengah Kongres kedua yang akan digelar sebentar lagi. Saya ke Kak Ivan terlebih dahulu. Kak Ivan, kalau melihat momentum dari Kongres kedua Garda Pemuda Partai Nasdem ini juga sekaligus merayakan 15 tahun usia Garda Pemuda Partai Nasdem. Sebetulnya apa saja isu strategis yang akan dibawa Kak dalam Kongres kali ini? Jadi ini adalah rangkaian dari HUT juga, dan ini rangkaian Kongres dan HUT Garda Pemuda Nasdem. Jadi di Kongres ini kita akan membahas terkait sesuai dengan tema kita pemuda mandiri bangsa berdaulat. Jadi bagaimana kemandirian pemuda itu adalah hal mutlak yang harus dilakukan kalau kita mau menjadi bangsa berdaulat. Jadi banyak program-program yang tentu kita rumuskan bersama dengan teman-teman provinsi dan kabupaten kota yang ikut hadir. Kita akan rumuskan kira-kira program yang memang berdampak langsung kepada masyarakat, dalam hal ini khususnya anak muda. Salah satu isu yang akan kita bahas terkait dengan RUU ekonomi gig, di mana itu terkait dengan pekerja lepas atau pekerja informal yang memang harus mendapatkan perhatian dari negara. Jadi itu menjadi salah satu yang kita akan bahas, salah satu isu yang akan kita bahas. Karena itu menyangkut pekerja-pekerja lepas seperti content creator, seperti pekerja-pekerja online dan lain sebagainya, itu yang tentunya akan menjadi concern kita di dalam Kongres ini. Sebagai salah satu rangkaian juga untuk membuka atau bahkan sebelum Kongres ini dibuka, tadi kita menyaksikan ada diskusi unduh rasa. Di situ ada dari mahasiswa, kemudian juga dari konten kreator dan juga tentunya dari Garda. Apa saja tadi Kak Ivan yang dibahas? Jadi unduh rasa itu kan adalah salah satu kegiatan di mana Garda Pemuda Nasdem mendengar. Jadi kita mendengar apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi keresahan daripada anak muda saat ini. Dan di situ adalah tugas kita sebagai generasi muda yang terlibat di dalam partai politik yang bisa menyampaikan sebagai jembatan kepada partai juga. Dan mayoritas banyak juga teman-teman Garda Pemuda Nasdem yang saat ini duduk sebagai anggota DPR RI, provinsi, DPD provinsi dan kabupaten kota. Dan itu bisa menjadi perpanjangan tangan kita di legislatif untuk bisa menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan, kerinduan, keinginan dari generasi muda saat ini. Dan salah satu tadi yang bergabung juga dalam diskusi adalah Mas Gufron ya, dari UPN Veteran nih. Mas Gufron, kalau tadi ketika berdiskusi bersama dengan teman-teman dari Garda Pemuda, apa saja yang disuarakan oleh teman-teman mahasiswa, Mas Gufron? Ya, mungkin tadi sudah berlangsung lah bagaimana kegiatan unduh rasa yang dibuat oleh Garda depan dari Nasdem sendiri gitu. Dari kita sebetulnya banyak pada akhirnya keresahan-keresahan yang terjadi. Keresahan ini kita akomodir dalam tiap-tiap perjuangan mahasiswa berdasarkan konsolidasi-konsolidasi isu, bagaimana kajian strategis kita, yang mana kita sebagai mahasiswa punya satu hal, dalam artian kita punya satu bentuk kepedulian, kesadaran kita bagaimana membaca permasalahan akar bangsa, pada permasalahan yang menyentuh secara langsung
permasalahan akar secara masyarakat seperti itu. Mungkin kita klasifikasikan ya bagaimana kondisi per hari ini, bicara soal ekonomi, bicara soal sosial, bicara soal bagaimana budaya, sampai ranah kita berbicara soal bagaimana masyarakat hari ini, keresahan dan juga bagaimana apa yang sebetulnya dibutuhkan masyarakat itu harus sampai kepada instrumen-instrumen negara baik secara eksekutif maupun legislatif. Seperti itu. Itu yang aku sampaikan tadi secara gamblang, bagaimana sebetulnya secara partai politik ini punya satu peran fungsi sebagai pendidikan politik, sebagai agregasi kepentingan, bagaimana partai politik mampu untuk menerjemahkan, karena kan tiap-tiap partai politik itu punya wilayah dan DPT-nya masing-masing gitu. Dan ini harus tersampaikan dan juga terjemahkan. Bagaimana apa yang sebenarnya menjadi cita-cita eksekutif hari ini, pun juga bagaimana satu mekanisme check and balances yang terjadi di pemerintah hari ini. Berbicara juga permasalahan yang lainnya, yaitu berbicara soal komunikasi publik yang per hari ini pejabat kita ini mungkin harus kita sadari secara jujur, kita harus jujur terhadap permasalahan ini. Bagaimana komunikasi pejabat pemerintah hari ini, komunikasi publik hari ini, itu tidak mampu menjelaskan bagaimana program-program pemerintah yang ada itu diterjemahkan secara baik kepada masyarakat gitu. Pada akhirnya muncullah krisis trust dari masyarakat sendiri, ketidakpercayaan timbul kepada instrumen-instrumen negara pada hari ini. Ya, ini menjadi wadah juga begitu ya untuk menyampaikan kritik, keresahan dari anak muda. Nah, mungkin kalau boleh menanggapi sedikit tadi, salah satu isu strategis adalah ekonomi dan lapangan kerja. Nah, bagaimana tanggapan dari mahasiswa? Ya, kalau berbicara soal permasalahan terkait ekonomi, pada akhirnya kita melihat ada satu hal, kita memiliki satu bentuk komitmen, kita punya satu landasan dasar kita dalam berbangsa dan juga bernegara. Kita punya Undang-Undang Dasar 1945, kita punya Pancasila sebagai nilai dan ruh bagaimana bangsa Indonesia per hari ini menjalankan kebijakan-kebijakan negara. Seperti itu. Baik. Dan juga berbicara soal balik lagi. Kalau berbicara soal ekonomi per hari ini, kemarin kita setelah demonstrasi unjuk rasa di depan Istana Negara gitu. Kita membawakan bagaimana pasal 33 ini menjadi satu bentuk landasan dasar kita menjalankan bagaimana sistem pengontrol kepada kebijakan negara per hari ini. Seperti itu. Baik, sekarang saya ke Kak Didi. Kak Didi, kalau melihat juga bagaimana tadi soal komunikasi publik begitu ya, yang juga menjadi bagian penting dari partai politik, bagaimana bisa merangkul anak-anak muda lewat komunikasi yang efektif. Kalau Kak Didi sendiri melihat apa yang disampaikan keresahan itu sudah cukup didengar belum sih saat ini oleh pemerintah? Ya, yang paling penting sebenarnya di awal adalah bagaimana membaca suasana kebatinan anak-anak muda terhadap politik di Indonesia hari-hari ini gitu loh. Dan makanya dari itu Garda Pemuda Nasdem membuat sebuah wadah. Tadi kita lihat ada sesi unduh rasa, itu adalah sebenarnya seperti kelas dari teman-teman narasumber Kita Belajar, dan dari teman-teman narasumber juga kita banyak mendengar. Seperti tadi kita saksikan sama-sama bahwa narasumber yang hadir dan diundang adalah mereka-mereka yang justru tidak terafiliasi oleh partai politik. Mereka-mereka yang justru ada di luar partai politik. Penting buat kami sebagai Garda Pemuda Nasdem untuk lebih banyak mendengar sebenarnya apa sih yang menjadi keresahan, keluh kesah gitu loh. Komunikasi kebijakan publik yang akhir-akhir ini tidak ramah di kuping dan tidak ramah di hati ya gitu loh. Nah, tapi dengan ini makanya ini menjadi PR juga untuk Garda Pemuda Nasdem, bagaimana ke depannya kita bisa lebih luas lagi dan lebih lebar lagi membuka ruang dialog tentunya terhadap semua anak muda, dari yang ada di organisasi, kepemudaan, mahasiswa, dan lain-lain, untuk bisa sama-sama kita merumuskan sesuatu nih. Gitu loh. Kedepannya bangsa ini yang nerusin nanti anak-anak muda. Yang tua-tua nanti udah selesai. Gitu loh. Nah, apa ini yang menjadi nilai-nilai yang kita pegang teguh? Apa ideologi yang sama-sama kita rumuskan, sama-sama kita bangun gitu loh, untuk kita bisa sama-sama
menjaga jangan sampai runtuh bangsa ini. Gitu. Baik, ruang dialog inilah yang akan dibuka dalam Kongres kedua Garda Pemuda Nasdem atau seperti apa Kak Ivan? Ya, saya sepakat ruang dialog ini harus dibuka. Makanya Garda Pemuda Nasdem ini mengundang tadi beberapa narasumber yang memang dari luar partai. Karena kita inklusif, kita nggak boleh eksklusif. Anak muda ini harus terbuka dan lebih cair gitu. Kita harus mendengar apa kritik daripada teman-teman yang di luar partai gitu. Bagaimana masukan mereka, ide-ide mereka itu menurut saya harus kita akomodir. Kita harus tangkap itu sebagai vitamin buat kita. Baik. Oke, kita masih akan lanjutkan perbincangan. Jadi teman-teman yang ada di sini dan juga pemirsa tetaplah bersama kami dalam Prime Time News dan juga masih dalam informasi seputar Kongres kedua Garda Pemuda Partai Nasdem. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh Sini. Oke. Lingkungan ya. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami dan masih langsung dari Kongres kedua Garda Pemuda Partai Nasdem yang digelar di Jakarta. Dan dalam rangkaian hari ini di mana akan dibuka pada sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam nanti, kita juga akan mendengarkan bersama adanya pidato dari Ketua Umum Garda Pemuda Nasdem, Prananda Surya Paloh. Kemudian juga akan ada sambutan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga dari anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem, Karli Bunyamin. Dan selain itu seperti yang tadi kami sudah perbincangkan pemirsa bahwa selain membahas adanya agenda-agenda internal dari Garda Pemuda Partai Nasdem sendiri, akan ada ruang-ruang dialog, ruang-ruang diskusi untuk membahas berbagai isu strategis yang memang menjadi perhatian dari anak-anak muda. Misalnya adalah soal ekonomi, soal lapangan pekerjaan, soal lingkungan dan lain sebagainya yang nantinya juga akan diserap atau diadopsi dalam berbagai kegiatan-kegiatan Garda Pemuda Partai Nasdem. Dan kita akan kembali berbincang bersama dengan 3 narasumber yang sudah berada di mini studio on location. Saya ke Kak Ivan lagi. Kak Ivan, tadi kita sudah melihat ya apa saja persoalan-persoalan yang memang jadi perhatian anak-anak muda. Tapi sebetulnya kalau bicara soal institusi partai politik, apa tantangannya untuk bisa menarik partisipasi yang bermakna dari anak muda? Ya, kalau bicara tantangan itu yang menjadi PR bersama bagi partai politik. Karena kondisi saat ini banyak sekali generasi muda, khususnya pemilih pemula dan teman-teman dari mahasiswa juga yang mungkin antipati terhadap politik karena kasus korupsi dan lain sebagainya. Dan itu menjadi PR kita bersama. Dan itu jangan kita melihat itu sebagai hal yang justru kita defense gitu, bertahan terkait itu. Kita harus membuka kritik itu. Kita harus melihat apa yang menjadi keresahan daripada masyarakat, khususnya anak muda. Jadi itu tugas partai politik untuk kembali meyakini masyarakat bahwa memang tugas dan fungsi partai politik itu harus bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat gitu loh. Jadi kita adalah wakil rakyat, khususnya teman-teman yang duduk di DPR RI ataupun di DPR di provinsi, kabupaten, kota ataupun yang di eksekutif. Itu harus menjadi itu sebagai amanah, dia harus melihat itu sebagai amanah. Jadi jangan sampai apa yang mereka lakukan justru menjadi kontraproduktif terhadap partai politiknya itu sendiri. Karena kenapa? Sebenarnya bukan salah partai politiknya, tapi orang-orang yang ada di dalam yang harus dibenahi. Jadi ke depan tentunya Garda Pemuda Nasdem sebagai sayap pemuda tentunya menyuarakan juga bahwa khususnya kita bicara internal bahkan di Partai Nasdem sendiri, kita harus mengevaluasi. Kita nggak bicara dengan partai politik lain, tapi internal kita harus mengevaluasi bahwa Nasdem ke depan sebagai organisasi yang mengusung tagline gerakan perubahan harus benar-benar menjadi partai yang terdepan untuk memperjuangkan perubahan yang baik untuk masyarakat. Sehingga segala program kerja, segala kegiatan yang dilakukan oleh Garda Pemuda Nasdem benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat dimanapun di Indonesia, seluruh Indonesia. Kalau Mas Gufron sendiri mungkin menilai saat ini peran dari institusi partai politik apakah sudah cukup efektif kalau bisa memberikan masukan saat ini Mas Gufron? Ya, mungkin banyak lah pada akhirnya timbul. Karena memang berbicara soal partai politik ya, ini jadi satu instrumen penting bagaimana kita punya negara kita menganut sistem demokrasi. Di mana partai politik ini menjadi satu wadah
untuk tadi yang aku bilang sarana agregasi kepentingan, pendidikan politik, bagaimana berbicara juga bagaimana program-program pemerintah pada akhirnya menyentuh langsung kepada akar permasalahan rakyat, karena fungsi partai politik ini pada akhirnya mengaspirasi, fungsi juga bagaimana menindaklanjuti aspirasi tersebut yang bisa disampaikan kepada pihak eksekutif seperti itu. Pun juga kalau berbicara soal partai politik hari ini, pada akhirnya ini ya, mungkin yang dibutuhkan sama masyarakat hari ini bukan dalam artian dilakukan secara seremonial ataupun secara normatif, tapi berbicara juga bagaimana pada akhirnya partai politik ini nggak berbicara partai politik A atau partai politik B, tapi berbicara soal bagaimana partai politik secara keseluruhan mampu untuk melaksanakan ataupun memastikan bagaimana fungsi-fungsi partai politik tersebut berjalan, gitu. Itu yang mana kurasa kalau berbicara soal sistem demokrasi kita hari ini mampu untuk melaksanakan hal tersebut, kurasa bagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak juga bagaimana ketidakpercayaan terhadap partai politik itu terjawab ketika memang tadi berbicara permasalahan bangsa, ya kebocoran-kebocoran anggaran ataupun orang-orang yang ada di dalam partai politik tidak selaras dengan hal yang menjadi ideologi dari partai tersebut, dan juga berbicara juga bagaimana sistem rekrutmen secara partai politik yang harus dipastikan seperti itu. Persoalan regenerasi ini yang juga sangat krusial ya. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut soal partai politik, saya ke Kak Didi. Kak Didi tadi sempat menyinggung soal suasana kebatinan. Kalau bisa menilai saat ini Kak Didi, dari Kak Didi melihat mungkin di media sosial atau mungkin teman-teman di daerah, suasana kebatinannya itu masih dominan optimisme atau sudah mulai ada fatigue nih Kak Didi? Yang coba saya analisa dan saya baca sudah mulai fatigue ya, gitu loh. Artinya ini menjadi alarm penting gitu loh, untuk sama-sama kita bisa melakukan sebuah introspeksi kolektif. Bukan hanya dari pemerintah saja, bukan hanya parpol saja, tapi masyarakat yang secara keseluruhan gitu loh. Karena saya juga membaca ada juga gelagat-gelagat atau kelompok-kelompok yang riding the wave gitu. Jadi seperti istilah sekarang tuh FOMO, tentang isu A, isu B, isu C gitu ya. Mereka padahal juga belum tentu ngerti juga, belum tentu paham juga dengan isunya gitu loh. Nah ini makanya saya tidak akan pernah lelah sampai dengan detik ini gitu loh. Terus mendorong untuk anak-anak muda semua baik yang ada di dalam organisasi kepemudaan, mahasiswa yang ada di dalam partai politik, terus belajar, terus literasi gitu loh. Tingkatkan literasi setinggi-tingginya dan sebanyak-banyaknya. Karena pada akhirnya kita tidak akan hanya bisa melihat persoalan itu tentang hitam atau putih aja. Hanya dari satu angle aja. Enggak gitu loh. Tapi ini sudah sebuah permasalahan yang kompleks gitu loh. Dan tentunya dengan berbekal pengetahuan, literasi yang baik terhadap sosial politik, saya punya keyakinan ke depannya bahwa pemuda-pemuda ini dan anak-anak muda yang nantinya akan menjadi pemimpin, yang nantinya akan meneruskan bangsa ini dan Indonesia ini, mereka juga yang duduk di atas sana dengan kapasitas yang intelektual yang baik dan kompetensi yang bagus juga gitu loh. Bukan hanya bagus di emosionalnya aja, suaranya keras gitu loh. Tetapi ketika di challenge, argumentasinya lemah gitu loh. Tentunya sih itu yang paling penting gitu loh. Bagaimana nih Kak Ivan, Garda Pemuda Nasdem bisa menjawab tadi adanya mungkin warna-warna kelelahan yang terlihat, kemudian juga ada tuntutan untuk regenerasi ke anak-anak muda. Bagaimana Kongres akan menjawab persoalan ini? Ya, saya sepakat dengan itu bahwa regenerasi itu perlu di dalam, saya rasa bukan hanya di tubuh partai politik ya. Ini regenerasi ini akan berjalan secara alami gitu. Dan di Garda Pemuda Nasdem ini kita melihat bagaimana Partai Nasdem memang memberikan ruang buat anak-anak muda untuk berkembang. Dan bukan hanya anak-anak muda, di sini juga banyak organisasi sayap lain ya, seperti perempuan, petani, buruh dan lain sebagainya. Jadi ruang itu dibuka oleh partai.
sesuai dengan mana kira-kira yang sesuai dengan passion mereka gitu loh. Nah, dalam hal anak muda tentunya regenerasi kepemimpinan partai ini terlihat dari kepengurusan partai saat ini. Bagaimana Partai Nasdem, Ketua Umum Bapak Surya Paloh memberikan tempat bagi anak-anak muda untuk duduk di kepengurusan partai. Dan bukan hanya itu, dalam hal penentuan caleg juga baik di tingkat pusat, DPR RI, provinsi dan kabupaten kota, itu diberikan ruang buat anak-anak muda untuk ikut ambil bagian di dalamnya. Dan buktinya banyak sekali teman-teman muda yang saat ini duduk di DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten kota. Dari Garda Pemuda Nasdem sendiri ada 14 orang DPR RI yang sekarang juga merupakan pengurus di DPP Garda Pemuda Nasdem. Jadi itu adalah bukti konkret bahwa regenerasi ini terjadi di Partai Nasdem. Diskusi kita kali ini tentunya barulah titik awal ya, karena kita masih akan menantikan pembukaan dari Kongres dan juga hasilnya seperti apa. Semoga suara-suara dari teman-teman muda, teman-teman mahasiswa juga bisa turut diserap dalam Kongres kedua Garda Pemuda Partai Nasdem. Terima kasih Kak Ivanho, Kak Didi dan juga Mas Gufron sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa serta Eva, itulah tadi diskusi kami terkait dengan Kongres kedua Garda Pemuda Partai Nasdem. Untuk sementara kami kembalikan ke studio. Terima kasih Marslina untuk diskusi Anda terkait dengan Kongres kedua Garda Pemuda Nasdem. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi BMKG memprediksi puncak musim kemarau dan kekeringan di Indonesia terjadi pada Agustus hingga September. Sesaat lagi kami kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.